teman-teman YouTube. Kali ini video saya mau men-share perihal setup torrent di rumah saya. Yang bisa dilihat di sini, saya memposisikan torrent saya berada di depan rumah. Dan saya mau men-share kenapa pertimbangan saya memposisikan torrent di depan rumah. Hal pertama adalah perihal penghematan biaya ya. Justru saya membuat ini, saya pikirkan bagaimana untuk bisa membuat setup torrent untuk dengan biaya yang lebih murah. Kalau kita posisikan di belakang, di atas, kita harus membuat balok dan kolom cor yang kuat ya, yang benar-benar kuat karena menyangkut beban yang sangat berat. Di sini saya menggunakan torrent 800 liter dengan mempertimbangkan bobot pompa dan rangkanya itu sendiri. Saya harus mengasumsikan bobot yang saya harus bisa handle. Pondasi di sini adalah 1 ton ya, dan dengan membuatnya di tanah itu kan kita menjadi lebih mudah dan lebih hemat juga karena kita hanya menggunakan cakar ayam saja di setiap titiknya. Saya menggunakan 4 cakar ayam semata-mata untuk safety sih. Jangan sampai kita mau punya torrent seberat ini runtuh gitu kan. Nah, itu bisa mencelakai orang ya. Jadi kita harus pastikan torrent kita sangat aman, sangat kuat dalam hal pondasi. Lalu kemudian kenapa saya bikin di depan ya kan? Karena untuk menghemat ruang di belakang rumah. Jadi kita posisikan dia di depan. Kita dalam tanda kutip buang pos torrentnya itu berada di depan rumah. Tapi kemudian ada tantangan lagi, yaitu kita harus membuatnya dengan rapi kan. Kalau biasanya torrent warnanya kan orange, kita harus cari yang warnanya sesuai dengan nuansa cat rumah kita ya. Di sini kan ada warnanya yang hijau, ada juga warnanya yang coklat, ada yang biru. Itu bisa menjadi pilihan Bapak Ibu dalam memilih torrent ya, apabila dia diposisikan di depan rumah. Nah, lalu kemudian selain pondasinya juga harus kuat, lalu rangka besinya sendiri juga harus ekstra kuat juga. Jangan sampai kita memesan rangka kepada tukang las itu yang paling murah saja gitu ya kan. Kalau menurut saya khusus untuk torrent kita harus ekstra safety. Jadi kita harus pakai ketebalan dan ukuran besi yang pas untuk bobot 1 ton. Jadi kalau ibu misalkan ibu bapak menggunakan torrent 750, itu kita asumsikan itu 1 ton. Kalau ibu 1000 liter, berarti kita harus asumsikan dia sampai 1,2,5 ton gitu. Lalu karena dia posisi di depan rumah, saya juga concern dengan perpipaannya. Perpipaannya di sini saya menggunakan pipa PE ya. Pipa PE itu kelebihannya dia fleksibel. Dia bisa lentur, bisa melengkung, bisa bercurve S bahkan ya. Nah, di sini saya pilih daripada PVC yang kaku dan hanya bisa siku-siku yang kaku ya, yang bersudut-sudut gitu. Jadi penampilan kurang bagus. Menurut saya pakai pipa PE ini oke banget. Secara kekuatannya udah sangat kuat karena dia bisa pressure yang sangat tinggi ya kan. Nah, dia bisa lentur seperti ini nih, dari bawah ke atas dalam satu tarikan pipa gitu. Sudah, jadi ini lebih rapi dan ringkas ya gitu. Oke, lalu kemudian selanjutnya perihal penyediaan listrik. Listrik juga karena dia posisinya di luar, kita harus berikan jalur yang baru ya. Kecuali kalau dari awal sudah dipikirkan untuk menyediakan listrik di depan rumah. Kalau saya tidak dipikirkan sih. Jadi ya udah seperti ini bentuknya, tapi yang penting rapi lah ya. Sudah cukup. Oke, lalu kemudian ini pipa PE saya menggunakan soket-soket yang bisa dilihat di sini warnanya bahannya kuningan. Jadi ini bisa dicopot pasang nih. Jadi kalau kita lagi sedang pemeliharaan atau mau merubah jalur, ini kita bisa copot nih pakai kunci Inggris. Ini bisa dicopot pasang, ya kan? Sedangkan kalau kita pakai
pipa PVC ya ini lebih sulit ya, bukan yang nggak bisa, cuman ribet banget gitu. Kita harus pakai watermore sebanyak mungkin, dan itu penampilan juga jadi kurang bagus. Lalu jangan lupa kita pakai filter. Filter di sini juga saya seadanya saja, cukup 2. Yang penting ada untuk filter sedimen, ini untuk karbon, untuk mengurangi bebauan dan odor ya. Nah, ada satu hal lagi yang saya mau sharing, yaitu penggunaan pressure switch ya. Kalau kita pakai pompa booster, saya menggunakan pompa booster terkecil ya, pompa 125 watt biasa saja sih. Lalu saya kombinasikan dengan pressure switch ini saya mereknya Shimizu ya. Ya berbeda dengan switch yang biasanya bunyinya cetak-cetaknya sering ya, cetak. Nah ini bisa mengganggu juga kan. Nah, saya pakai yang ini tuh jadi dia cuman nyala 1 kali tarikan saja, jadi nyala lalu mati sekali udah. Nah itu mungkin bisa jadi pilihan juga Bapak Ibu menggunakan pressure switch seperti ini gitu, karena cukup nyaman lah, nggak terlalu berisik gitu. Lalu perihal mereknya sendiri juga banyak ya, nggak harus Shimizu sih. Kalau ibu bapak cari di marketplace ada beberapa merek, harganya juga macam-macam. Jadi sekian sharing saya perihal Toron ini, semoga bisa menjadi referensi yang bermanfaat buat bapak ibu di rumah dalam mencetak tornya. Oke, terima kasih.